percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus sudah mengurapi setiap pribadi kami, sehingga ketika kami mempelajari sebagian daripada firman-Mu yang mengkisahkan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami naik ke surga, Tuhan akan memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Firman-Mu memberikan pengertian kepada setiap kami. Firman-Mu menuntun kepada setiap jalan hidup kami, sehingga setiap kami yang percaya kepadamu boleh Engkau pakai sebagai saksi-Mu untuk mengungkapkan kebenaran Tuhan, dan lewat apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing, nama Tuhan dimuliakan, hati Tuhan disenangkan, dan setiap orang yang ada di sekitar kami beroleh berkat lewat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami di pagi yang indah dengan berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kecenderungan setiap orang itu selalu ingin memperhatikan pesan dari orang yang mereka cintai. Terlebih bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga dan kita tidak lihat lagi, itu menjadikan satu perhatian untuk hidup setiap orang percaya. Saudara, oleh karena itu hari ini judul khotbah saya beri judul Pesan Yesus saat naik ke surga. Saudara, kita mau baca ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-8 hingga yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya senang bisa ditampilkan nanti perhatian kita pada ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, pelajaran kita hari ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi setiap kita yang memahami firman Tuhan, khususnya pada ayat yang ke-8. Anda mesti perhatikan kalimat dan tanda bacanya, supaya kita bisa mendapatkan pengertian yang persis seperti yang Yesus Tuhan katakan. Saudara, lihat sekarang di dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu menerima kuasa, akan menerima kuasa, tidak titik, koma.
mana dia? Kok hilang nih? Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Koma lagi. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya, karena itu tidak ditulis dengan tanda baca titik, berarti itu dalam satu paket yang ada dalam kehidupan seseorang. Jika orang ini terima Roh Kudus, maka yang pertama, orang ini di samping dia punya kuasa, dia sekaligus dipakai jadi saksi. Berbeda jika kalimatnya itu, komanya itu diganti dengan tanda titik. Artinya bisa saja seseorang karena Roh Kudus, dia terima Roh Kudus, kemudian bapak yang satu, bapak A ini cuma punya kuasa tok, tapi tidak jadi saksi. Yang satunya itu jadi saksi, tapi tidak duwe kuasa. Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus, kuasa itu diberikan untuk supaya lewat kuasa tadi, dia diberi kemampuan itu jadi saksi Kristus. Sehingga dengan demikian, yang pertama, Anda boleh menyimpulkan. Kenapa? Karena Anda tentunya akan berkata, Pak Roni, Kisah Rasul pasal 2, setelah dia naik 10 hari lagi apa? Roh Kudus turun. Roh Kudus kan sudah turun. Tetapi pada kenyataan hidup saat ini, tidak semua Kristen punya kelakuan baik bisa jadi saksi. Betul? Artinya apa? Roh Kudus memang sudah turun untuk dunia. Dalam peristiwa Pentakosta sudah turun untuk dunia. Tetapi tidak semua orang Kristen itu ada Roh Kudusnya. Banyak Anda yang pasti bertanya-tanya, apa tenan? Saudara, kita buka sekarang, dasarnya tetap Alkitab saja. Yohanes pasal 1 ayat 32 mulai. Ya. Ini tadi berkata apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu, ya. Kata kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita mengartikan lebih dulu, maksudnya apa toh Tuhan? Nek Roh Kudus turun atas aku itu apa? Peristiwa di Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus turun untuk dunia. Secara simbolik, para murid dan orang-orang pada saat itu yang terima secara simbolik. Tetapi dunia ini yang dicurai oleh Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Kalau aku nanti pulang kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa supaya Roh Kudus itu turun. Saudara, lihat. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, Yohanes Pembaptis, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia, Roh tadi, tinggal di atasnya, nya seseorang. Ayat selanjutnya, nyanya siapa? Ayat berikutnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang, dan silakan digarisbawahi yang bawa Alkitab, dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.
Saudara, berarti Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 tadi yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, artinya Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga jika engkau sebagai anak Tuhan terus kemudian ngomong, Allah Roh Kudus, jadilah engkau Tuhan dan Tuan di dalam kehidupanku, maka dia akan tinggal di dalam kehidupan saudara. Jikalau hidupmu juga benar dan kudus, dia hanya akan tinggal pada seseorang yang menurut Roh Kudus sendiri itu dia merasa cocok dan nyaman. Oleh karena itu, kehidupan orang Kristen yang beraneka ragam ini tadi, saya jamin, saya pastikan tidak semuanya disertai Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus haras-harasan, saudara. Betul? Anda sebagai orang tua, khususnya ibu yang melahirkan lebih dari satu anak, yang besok mendambakan ingin hidup di masa tuanya ikut salah satu anaknya, itu harus memilih. Memilih yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Begitu dia milih salah satu, temennya bertanya, Bu, kenapa sampean kok milih yang nomor 1 atau yang nomor 2 atau yang nomor 3? Jawab ibu ini ngomong apa? Saya cocok. Betul? Sama. Roh Kudus akan turun atas kamu. Itu artinya Roh Kudus akan tinggal diam di dalam kehidupanmu, dan dia akan menjadi Tuhan sekaligus Tuan di dalam hidupmu jika cocok. Sama. Nah, saudara, ketika orang dikasih kuasa, apa yang ada di bayangan saudara? Kuasa yang seperti apa? Yang biasa didambakan oleh orang Kristen yang diakui sebagai anak-anak Tuhan. Ada kuasa, orang bisa mendoakan orang sakit sembuh. Ada kuasa, orang bisa ngusir setan-setan. Orang kerasuk setan, saudara doakan, setannya kabur. Orang bisa dikasih kuasa untuk mendatangkan mujizat. Kira-kira kuasa seperti apa yang Anda mau? Saudara, kuasa-kuasa seperti ini adalah kuasa yang sempit, spesifik, tertentu, spesialis. Padahal Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya kuasa yang lebih luas, lebih besar lagi. Dan arti kuasa di sini lebih dititik beratkan oleh Tuhan Yesus adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang menyerahkan hidupnya. Tuhan, Engkau jadilah Tuhan dan Tuan dalam hidupku, untuk Anda dimampukan melakukan hidup yang benar, karena kehidupan saudara itu dilihat oleh banyak mata. Sehingga dengan demikian hari ini, sampai keterangan saya sampai di sini, Anda mulai bisa membayangkan, oh, ada pendeta menggembalakan jemaat begitu banyak, loh, tapi hidupnya kok gini. Oh, ada pendeta yang bisa mengadakan mujizat, loh, tapi kelakuannya kok begitu. Saudara, tadi kita sudah membahas lebih dulu ayat yang ke-8, itu tanda bacanya tidak titik
tapi koma. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, satu paket. Engkau punya kuasa, engkau jadi orang benar. Contoh, ketika orang yang lahir, sejak lahir buta, dibuat melek oleh Tuhan Yesus, gempar satu kota. Tokoh agama yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, orang-orang ini ingin cari tahu siapa yang buat melek orang muda ini, sampai orang tua daripada anak muda ini juga dipanggil untuk dimintai keterangan. Bener tak ini anakmu? Kedua orang tua ini menjawab, anakku kan sudah dewasa. Tanya sendiri siapa yang memelekkan dia. Saudara, roh itu turun dan tinggal di atasnya. Roh Kudus itu ada di dalam Yesus. Saudara nanti akan jumpai itu. Roh Kudus ada di dalamku, aku ada di dalam dia. Maka sekaligus bukan cuma sekedar dia punya kuasa, tetapi dia tunjukkan juga kehidupannya itu menjadi panutan buat setiap kita yang percaya kepada dia. Dan begitu orang yang melek ini tadi ngomong, Yesus dari Nazaret yang sudah sembuhkan aku, langsung semuanya memberikan pernyataan yang seperti ini belum pernah terjadi. Dan semua orang berkesimpulan, jika dia bukan datang dari Allah, tidak mungkin dia bisa membuat orang yang lahir sejak lahir buta bisa menjadi melek. Nah saudara, demikian pula dengan saudara dan saya. Jika Roh Kudus turun atas kita, satu paket, kita diberi kuasa sekaligus dijadikan sebagai saksi. Saudara, kuasa yang lebih luas yang dia berikan itu bukan hanya saudara bisa menyembuhkan sebetulnya, karena itu diberikan kepada Tuhan, tidak kepada semua orang, tetapi sesuai dengan kebutuhan Tuhan. Orang-orang tertentu itu diberi, tetapi oleh dia dititik beratkan. Anda diberi kuasa untuk menunjukkan sebuah kebenaran. Kenapa? Karena lewat naiknya dia ke surga, kembali satu peristiwa besar itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, dan mata para murid dan sahabatnya itu menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya adalah orang yang mati di atas kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, kemudian dia menampakkan diri dan para murid membuktikan, diizinkan cucukkan jarimu. Dan hari itu kembali dengan mata dan kepala mereka sendiri, mereka melihat Yesus yang adalah Tuhan dan gurunya itu naik ke surga. Pastilah ini akan menjadikan semangat maupun iman para rasul itu tumbuh dengan kuat, dengan teguh dan kokoh. Nah saudara, buat saudara dan saya diberikan kuasa juga yang luas di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau saudara sebagai anak, harusnya Anda akan menjaga sikap di dalam hidup agar supaya hidup saudara itu tidak membuat nama baik bapaknya itu tercela. Sebab apa? Dalam satu paket tadi dikatakan bahwa kita akan dijadikan sebagai saksinya. Saudara, fungsi seorang saksi untuk apa? Saksi dipakai untuk mengungkapkan kebenaran. Fungsi saksi dipakai untuk mengungkapkan kebenaran. Oleh karena itu di dalam setiap sidang, saksi itu seringkali dihadirkan untuk apa? Untuk nyari benernya itu yang seperti apa. Dibutuhkan keterangan daripada para saksi. Nah, saksi itu adalah Anda dan saya yang ketika Roh Kudus turun, itu Roh Kudus berkenan tinggal di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga dengan demikian siapapun orang Kristen, jika di dalam hidupnya itu tidak pernah berperilaku benar seperti Kristus, Anda boleh introspeksi, jangan-jangan Roh Kudus tidak tinggal dalam hidup saudara. Walaupun Roh Kudus sudah turun. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu kita mesti introspeksi. Apakah saya seringkali mengeraskan hati ketika firman Tuhan meminta saya melakukan sesuatu yang benar, kemudian saya tidak ngikuti apa yang Tuhan mau? Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab selalu katakan adalah orang yang senang mendengar dan melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, ada banyak warna daripada gereja yang ada di muka bumi dengan macam-macam pengajarannya. Ada yang berkata demikian: kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu, atau engkau sudah dibaptis oleh Roh Kudus, tandanya adalah engkau akan berbahasa roh. Saudara, saya pastikan menurut saya salah. Kenapa? Karena kita menyaksikan apa yang harus dikatakan oleh Kristus sebagai satu-satunya kebenaran. Saudara, kita lihat, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu, tidak harus saudara berbahasa roh. Karena bahasa roh ini adalah salah satu dari karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berkenan berikan kepada orang tertentu sesuai dengan kebutuhan Tuhan. Sama seperti orang yang bisa ngusir setan, orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Saudara, kita saksikan, jika Roh Kudus turun dalam hidup saudara, tinggal dalam hidup saudara, apa yang ditekankan oleh Tuhan Yesus? Saudara, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Saudara lihat di dalam Alkitab saudara, yakinkan lebih dulu firman Tuhan itu apa betul keluar dari mulut Tuhan Yesus.
Kalau keluar dari mulut Tuhan Yesus, kita boleh yakin 100% benar. Saudara, apa yang dia katakan? Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima apa? Menerima Roh Kudus, diberinya kuasa. Tuh, bukan ini. Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam apa, saudara? Seluruh kebenaran. Oret-oretan di bawahnya. Kalau saudara mempersilahkan Allah Roh Kudus, jadilah Tuhan dan Tuan dalam hidupku, pasti Dia akan menuntun saudara ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, enak aja banyak hamba Tuhan yang jatuh. Saya ambil contoh, seseorang jatuh dalam perzinahan, menghebohkan, kemudian sahabatnya datang besuk. Hamba Tuhan ini ngomong apa? Temannya bertanya, "Brother, kenapa engkau bisa jatuh di sini? Bukankah engkau adalah orang yang ngerti tentang firman Tuhan?" Jawabnya apa? "Ya, ini karena kehendak Tuhan. Sing dosa situ, Tuhannya sing dicokot, saudara." Lihat itu. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau orang disertai oleh Roh Kudus, bisa-bisa orang ini bisa bernubuat, saudara. Tapi cocok loh, saudara, terjadi loh. Nggak nubuat abal-abal ya, nggak nubuat abal-abal. Tetapi tentang karunia bernubuat pun, Tuhan ini adalah kuasa spesifik, kuasa spesialis, kuasa tertentu yang oleh Tuhan tidak diberikan kepada semua orang, tetapi kepada orang yang Tuhan pikir orang ini perlu tak kasih. Yang lainnya tidak usah. Tetapi sungguh terjadi. Kalau tidak terjadi, berarti dia bohong. Kalau dia bohong, orang suka bohong, bukan dari kebenaran, berarti kita simpulkan gak ono Roh Kudus sih. Berarti Roh Kudus tidak pernah tinggal di dalam kehidupannya dia, karena Roh Kudus merasa apa? Tidak nyaman. Siapa pendusta itu tadi? Bapak pendusta, iblis. Jadi pendeta yang suka bohong bukan anak Allah. Tuhan tidak pernah bohong, sehingga kita bisa ngomong janji Tuhan iya dan amin. Saudara, ayat 14 dan 15, Ia akan memuliakan aku, Roh Kudus akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dia selalu, Roh Kudus, mengingatkan saudara dan saya tentang firman Kristus. Tentang firman Kristus. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Antara Roh Kudus dan Tuhan Yesus ada sebuah koordinasi untuk
membawa berita supaya saudara dan saya dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, orangnya Tuhan itu punya kecenderungan minimal berbuat salah, diminimalkan. Pada saat kita mau berbuat salah, Roh Kudus sudah mengingatkan, jangan. Sehingga apa? Kita akan menjadi orang yang minimal sekali berbuat kesalahan, minimal sekali berbuat dosa, walaupun kita bisa berdosa. Kenapa? Gara-gara kita sering berkata apa? Ngengkel dengan Roh Kudus. Ini bukan jodohmu, karena firman Tuhan sudah berkata, bagaimana mungkin gelap dan terang bisa jadi satu. Demi cinta berkata apa? Tuhan, siapa tahu aku bisa menarik dia. Betul, bisa salah gitu. Tetapi kita akan diminimalkan, sebab Roh Kudus yang saudara terima, yang turun atas kamu, yang menjadi Tuhan dan Tuhan atas hidupmu, itu yang selalu akan memperingatkan. Karena orang yang menerima Roh Kudus akan dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, sehingga dengan demikian Anda bisa melihat dengan cakrawala yang lebih luas. Anda tidak mudah diombang-ambingkan hanya karena orang ini mendemonstrasikan kuasa tertentu, kemudian Anda langsung menganggap secara total di dalam kehidupan orang ini sebagai orang benar. Belum tentu. Titik berat Tuhan Yesus mengkaruniakan Roh Kudus kepada anak-anaknya supaya saudara dan saya diberi kemampuan untuk melakukan kebenaran, karena engkau dijadikan oleh Dia sebagai saksi daripada kebenaran firman Allah. Bukan untuk sesuatu yang menimbulkan tepuk tangan, yang seringkali membuat seseorang yang dipuji oleh manusia itu bisa tergelincir. Walaupun mukjizat itu pun dibutuhkan oleh Tuhan. Sebab ketika pertama kali Tuhan Yesus melayani Bapaknya, mukjizat Dia adakan. Tetapi titik berat Tuhan Yesus bukan pada mukjizat tersebut. Namun sebagai Tuhan Dia tahu, tanpa mukjizat, tanpa engkau datang kepadaku dan tidak dapat apa-apa, kamu tidak akan datang. Manusia biasanya merapat itu karena punya kebutuhan, dan dia sedang berharap, semoga aku habis dari sana, kebutuhanku terpenuhi. Oleh karena itu dia menyembuhkan setiap orang sakit. Dan akhirnya kehadiran Tuhan Yesus selalu mendatangkan banyak orang berbondong-bondong. Bukan hanya mereka butuh pertolongan, tetapi salah satunya setelah kumpulan ini datang, percaya kepada Dia bahwa Dia adalah anak Allah, titik beratnya adalah Dia memberitakan firman Allah. Bukan di mukjizatnya lagi, di firman Allah. 5.000 orang setelah kenyang makan roti, dari 5 roti 2 ikan. Keesokan paginya
berbondong-bondong lagi datang kepada Tuhan Yesus, dan mereka bertanya, "Guru, bila mana engkau tiba di tempat ini?" Yohanes pasal 6. Yesus yang adalah Tuhan menegaskan kepada mereka, menegaskan kepada saudara dan saya, dan dia berkata, "Kamu datang kepadaku bukan karena tanda-tanda ajaib yang aku berikan, bukan karena keselamatan tadi, karena aku adalah anak Allah yang bisa mendemonstrasikan kuasa daripada Bapakku. Tetapi kamu datang kepadaku hanya karena apa? Roti tadi telah menjadikan perutmu kenyang. Berkat jasmani ini yang kamu kejar." Dan dia berkata, "Jangan kamu bekerja untuk mendapatkan roti yang bisa mendatangkan kebinasaan, tetapi bekerjalah untuk mendapatkan roti yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Oleh karena itu, saudara, di dalam khotbah Tuhan Yesus, jika Anda mau meresapi, Anda mau merenungkan, dia menitik beratkan berkat rohani, keselamatan hidup kekal buat keluarga kita masing-masing adalah yang terutama. Walaupun dia juga adalah Tuhan yang ngerti, yang jasmani saudara dan saya masih butuhkan. Tetapi ini tidak terlalu penting. Sebab ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu, dia berkata apa? Satu paket. Matius 6:33, "Maka semua yang engkau khawatirkan akan kutambahkan kepadamu." Akan ngikut sendiri, satu paket. Nah, sekarang orang dibalik, cari yang jasmani lebih diutamakan daripada keselamatan. Ini sama dengan kritik Tuhan Yesus kepada orang yang habis makan kenyang dengan 5 roti 2 ikan. Padahal jika engkau menerima Roh Kudus, engkau pasti akan mempertahankan dengan meneladani gaya hidup Yesus. Itu boleh dicontoh oleh seluruh keluargaku. Sebab siapakah orang yang disebut Kristen? Kristen bukan agama, tapi Kristen adalah gaya hidup seperti Yesus Kristus Tuhan. Itulah Kristen. Sehingga jika engkau adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan dan kemudian hidup tidak sama dengan Tuhan Yesus, yang mau hidup sangat-sangat sederhana, boleh Anda berintrospeksi, mengkoreksi diri. Jangan-jangan Roh Kudus tidak turun atas hidupmu. Sebab dia berkata, jika Roh Kudus turun atas hidupmu, tinggal di dalam hidupmu, maka kamu akan mendapat kuasa dan menjadi saksi bagi aku. Engkau yang hidup tidak sama dengan Tuhan Yesus, pertanyaan saya, siapa yang sedang engkau saksikan? Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin.